warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi anak-anak. Gimana liburannya? Anak-anak karena pandemik masih terjadi, jadi anak-anak masih belajar di rumah. Jadi kali ini Pak Heru tetap menyampaikan materi pembelajaran IPS lewat jarak jauh, yaitu pada semester 2 ini bab 1, yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan. Anak-anak yang saya banggakan, tetap jaga kesehatan dan selalu mematuhi orang tua. Jangan banyak keluar kalau tidak penting. Dan materi kali ini yaitu hakikat makhluk hidup dan kelangkaan dalam perekonomian. Sebelumnya anak-anak, marilah untuk mengawali materi ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi semuanya, terutama pribadi saya. Al-Fatihah. Anak-anak yang saya banggakan, untuk tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu menjelaskan hakikat makhluk ekonomi dan kelangkaan dalam perekonomian. Yang perlu saya tekankan pada anak-anak, selama manusia hidup, maka kebutuhan hidup akan selalu tambah, di mana untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan berbagai sumber daya. Di Indonesia, persebaran sumber daya alamnya tidak sama. Oleh karena itu, ada daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dan sebagian lagi tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketidakseimbangan antara alat pemenuhan kebutuhan dan jumlah kebutuhan menyebabkan terjadinya kelangkaan. Adanya kelangkaan menyebabkan manusia harus melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi antara lain produksi, konsumsi, maupun distribusi. Untuk melakukan kegiatan produksi, maka dibutuhkan kreativitas. Misalnya saja tanah liat yang tidak ada nilai gunanya, hanya didiamkan saja. Akan tetapi tanah liat akan memiliki nilai guna jika diolah menjadi suatu bentuk baru, seperti gerabah. Anak tahu gerabah nggih? Gerabah itu kayak cowek, ya, gulek-gulek di rumah itu yang terbuat dari tanah itu, bukan yang batu, nggih. Gerabah dapat dijual di pasar dan selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian akan tercapai kesejahteraan. Untuk memahami aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Anak-anak yang saya banggakan, langsung saja pada materi hakikat makhluk ekonomi dan kelangkaan dalam perekonomian. Manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya. Akan tetapi seiring dengan pertambahan kebutuhan, maka alat pemuas kebutuhan diperlukan juga akan semakin banyak. Anak-anak bisa melihat, anak-anak mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah semua kebutuhan. Coba setelah bangun tidur, mandi yang dibutuhkan apa? Sikat gigi, odol, sabun, sampo, dan lain sebagainya, termasuk air. Setelah itu sholat yang dibutuhkan apa saja? Mulai yang laki-laki sarung, takwa, kopiah, yang perempuan mukna, dan seterusnya. Sampai lihat, sampai analisa sendiri sampai sore berapa ya kebutuhan anak-anak dalam tiap harinya. Itu kamu lakukan bertahun-tahun. Jika alat pemenuhan kebutuhan jumlahnya tidak sebanding, maka akan terjadi masalah ekonomi, yaitu kelangkaan. Jadi kalau menggunakan air pun secukupnya. Jangan air banyak, digunakan seenaknya, jangan. Atase odole bek ae, ya wis tak habis-habiskan, wis tak jelentreno, terus tak kayak sikat gigi. Jangan gitu, sesuai kebutuhan saja. Oleh karena itu, kebutuhan dan kelangkaan memiliki keterkaitan. Manusia dalam perekonomian
manusia dalam perekonomian disebut homo economicus, yaitu homo economicus berarti bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Karena manusia selalu berpikir tentang upaya untuk memenuhi kebutuhannya semaksimal mungkin dengan sumber daya yang tersedia. Jadi anak-anak gunakan kebutuhan sesuai keinginan, tapi gunakan jangan sampai boros, bukan medit, boten. Jangan sampai boros, gunakan secukupnya. Biar nggak terjadi sebuah kelangkaan. Yang poin yang kedua, kelangkaan dalam perekonomian. Kelangkaan merupakan masalah ekonomi manusia. Masalah muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedang alat pemenuhan kebutuhan berupa barang dan jasa sifatnya terbatas. Mungkin di daerah Jawa kasih begitu melihat, saya melihat di daerah luar karena faktor distribusi kurang bagus, pembelian premium dan sebagainya itu telat. Ada yang daerah kekurangan air, ada yang daerah berlebihan air, seperti yang sekarang terjadi di Tanggulangin sendiri. Itu air yang berlebihan, jadi mengakibatkan kebanjiran. Jadi itu anak-anak yang perlu saya tekankan, karena manusia homo economicus, manusia adalah makhluk ekonomi. Tiap hari dia mengkonsumsi itu tidak harus makan. Sepeda motor dikonsumsi si A, masa si A itu makan sepeda motor? Tidak, melainkan si A memakai sepeda motor, si A memakai bensin, masa si A itu meminum bensin? Tidak, bensinnya dipakai di sepeda. Itu anak-anak yang saya banggakan. Mungkin itu aja materi untuk perdana ini, semester 2 ini. Anak-anak jaga kesehatan, kalau nggak penting tidak usah keluar rumah, selalu patuhi orang tua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.